Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sangat amat besar ya, dan kita bersyukur kalau hari ini ya gereja kita bisa mengadakan perayaan Natal. Dan sebelumnya saudaraku sekalian, saya ucapkan selamat hari Natal, dan saya percaya bulan Desember adalah bulan yang sungguh luar biasa ya, bulan yang penuh kebahagiaan, dan saya percaya sukacita daripada Tuhan ada pada kita ya. Dan saudaraku sekalian, ya, tema perayaan Natal kita tahun ini itu adalah proof of love. Ya, saudara bisa melihat di t-shirt para pelayan, ya, dan anak-anak muda yang lain, tim Praise and Worship, Anda lihat di t-shirt mereka yang tercetak proof of love. Dan inilah ya kita punya tema perayaan Natal pada tahun ini. Ya, kita akan bicara tentang bukti dari sebuah kasih. Dan saya rindu saudaraku sekalian, ya saudara semakin mengenal akan bentuk kasih Allah yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan bagi saudara ya yang hadir, saya rindu saudara mengalami ya kasih Tuhan lebih di dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku sekalian, mari kita mulai dengan firman Tuhan. Ya, kita mulai dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat ke-6. Mari saudara boleh catat ya, dan saudara bisa baca nanti ya. Mari kita perhatikan bersama-sama di dalam screen. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita buka lagi saudaraku sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, saudaraku sekalian, ya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus seperti yang kita baca di firman Tuhan ini, saya percaya merupakan sebuah kenyataan yang begitu familiar di dalam kehidupan kita, saudaraku, ya, sehingga ini menjadi satu hal yang sulit untuk kita pungkiri. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, perikop tentang kelahiran Tuhan Yesus, seringkali saudaraku sekalian, peristiwa ini digambarkan ya dengan patung, ya, dengan ya mungkin lukisan ataupun melalui drama. Saudaraku sekalian, saudara yang pernah ke Israel, ke Bethlehem khususnya, ada satu gua yang sering kali kita pakai untuk ibadah. Di dalamnya, di bagian belakang ada satu kaca, di sana ada banyak sekali patung tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah satu hal yang kita bisa lihat, kita bisa temukan di mana-mana. Dan sering kali ketika kita melihat gambaran seperti ini, ya, proses kelahirannya digambarkan, ya ada palungan yang merupakan representasi, ya representasi daripada ya kelahiran Kristus. Kemudian ya kadang-kadang kita melihat di dalam gambaran tersebut ya ada Yusuf, Maria, ya kemudian ada bayi Yesus yang kemudian ada cahaya dari bayi tersebut. Ya lalu kita bisa melihat kadang-kadang ada gambar tertentu, ada orang majusnya, ada gembalanya, ya dan ada keledai domba dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, khususnya di bulan Desember, hal seperti ini mudah sekali kita temukan, ya. Gambaran ya tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya palungan itu mudah sekali kita temukan. Nah, saudaraku sekalian, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan ketika saudara melihat sebuah lukisan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Melihat ya mungkin patung-patung kecil ya, ataupun segala sesuatu yang ada gambar tentang palungan, tentang Yesus lahir. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan. Nah, saudaraku sekalian, mungkin ada orang ketika melihat gambar ini, oh ini bulan Desember, ini Natal. Ada banyak orang senang. Kenapa? Wah, karena bulan Desember bisa dapat banyak kado, bisa dapat banyak hadiah. Ada yang merasa senang. Kenapa? Wow, Desember. Mereka mulai bayangkan, oh bisa pergi jalan-jalan. Ada yang senang. Kenapa? Karena kalau anak-anak sekolah liburannya panjang, saudaraku sekalian. Tapi ada juga ya orang-orang yang ketika melihat lukisan, melihat gambar seperti ini, ada orang yang merasa damai, ada orang merasa sukacita dan lain sebagainya.
Jadi perasaan banyak orang Kristen itu berbeda ketika ya mereka melihat lukisan, gambar dan lain sebagainya tentang ya palungan, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, pemandangan yang damai, yang mungkin juga mendatangkan kebahagiaan bagi saudara, itu sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria pada saat itu di Bethlehem, saudaraku. Kenyataan malam itu tidak seindah, tidak sedamai, tidak sebahagia, tidak sebersih seperti yang digambarkan di lukisan ataupun di pajangan ataupun saudara lihat di drama dan lain sebagainya. Ya, saudaraku sekalian, namun terlepas dari ya semua kenyataan yang sesungguhnya dalam peristiwa Natal itu ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan atau tak terabaikan, yaitu Yesus Putra Allah. Dia dari sorga datang ke dunia dengan lahir di kandang domba. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya berita seperti ini sering kita dengar. Khususnya di bulan Desember, saudaraku sekalian, ya cerita tentang Yesus lahir, khotbah-khotbah, artikel firman Tuhan ya tentang Yesus lahir itu sudah sering kita dengar. Bahkan ada di antara kita yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun mendengarnya, ya. Dan banyak yang kemudian menganggap hal ini adalah biasa-biasa saja. Tetapi saudaraku sekalian, hari ini di hari yang saya sebut dengan spesial. Ya, saya mengajak saudara untuk ya sekali lagi melihat dan merenungkan ya bukti kasih Tuhan atas manusia. Mungkin juga saudara bisa melihat bukti kasih daripada Tuhan atas saudara. Mari saya mulai dengan yang pertama ya, saya mulai dengan pertanyaan kenapa Yesus lahir ke dunia. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu apakah di antara saudara pernah ada yang bertanya, ya. Anda bertanya pada diri Anda sendiri, mungkin Anda mencoba untuk bertanya, ya kenapa Yesus lahir ke dunia? Nah, sebagai orang Kristen mungkin ketika saudara mendapat pertanyaan ini mudah sekali bagi saudara untuk menjawabnya. Saya percaya banyak orang akan menjawab, ya Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jawaban ini tidak salah saudaraku sekalian. Ya, jawaban ini tidak salah. Tetapi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih Allah, ya, saya rindu saudara mengerti, ya, mengerti terlebih dahulu bahwa kasih Allah itu adalah ya sifatnya kekal dan tidak berkesudahan. Jadi ini yang pertama kali saudara perlu mengerti. Saat kita berbicara mengenai kasih Allah, kita berbicara tentang sesuatu yang abadi. Kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Kita berbicara tentang sesuatu yang tidak berkesudahan. Itu kasih Allah. Itu sesuatu yang sangat amat luar biasa. Artinya apa saudaraku? Artinya begitu Allah mengasihi kita, maka apapun yang terjadi Allah tetap akan mengasihi kita. Dan yang luar biasa adalah tidak ada yang bisa menghalangi kasih Allah atas kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saudara perlu mengerti. Ya, apabila hari ini saudara tahu bahwa Allah mengasihi saudara, maka kasih ini tidak pernah akan berubah. Kasih daripada Allah ini tidak akan berkurang. Dan kasih daripada Allah ini tidak akan pernah habis di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Ya. Nah saudaraku sekalian, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah bentuk lain daripada kasih Allah. Kenapa Yesus lahir ke dunia? Saudaraku sekalian, Yesus lahir ke dunia karena untuk menggenapi janji Allah. Ya, Yesus lahir ke dunia adalah untuk menggenapi janji Allah. Saudaraku sekalian, kitab Kejadian pasal 3, 15 firman Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji
penyelamatan Allah atas manusia yang paling awal yang Allah berikan. Karena begitu manusia jatuh di dalam dosa, maka pada saat yang sama Allah menyediakan pertolongan yang luar biasa. Yesaya 7 ayat 14 firman Tuhan bilang begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 6 yang kita baca tadi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan saudaraku, ini hanya beberapa potong aja daripada janji Allah di dalam Alkitab untuk Anda dan saya dan untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini, saudaraku sekalian. Nah, saya rindu saudara mengerti bahwa janji Allah ini merupakan salah satu bentuk kasih Allah yang Allah berikan kepada setiap orang, yang Allah berikan kepada kita, saudaraku sekalian. Ya, saya katakan bahwa ini adalah sebuah bentuk kasih yang begitu luar biasa, saudaraku. Kenapa? Sebab kalau Allah sudah berjanji, maka Allah pasti akan menggenapinya. Ini yang luar biasa. Kalau Allah Dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Dan Allah tidak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah menyangkal janjinya, bahkan Allah tidak pernah melupakan janjinya. Kalau hari ini Allah berjanji dan memberikan janji kepadamu, saudaraku sekalian percaya, imani bahwa janji Allah itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena janji Allah itu luar biasa. Mazmur 12 ayat 6. Kalau Anda yang pakai Alkitab ada di ayat ke-7, ya kalau yang digital itu di ayat ke-6, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Lalu di Mazmur 18 ayat 30 dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Perhatikan, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perhatikan saudaraku sekalian, ya. Ini yang saya katakan bahwa kalau Allah berjanji, dia pasti menggenapinya. Kenapa? Karena janji Allah itu murni, ya, tulus. Ya, begitu Allah berjanji, maka dia akan melakukan seperti apa yang telah dia janjikan. Ini luar biasa. Saudaraku sekalian, perhatikan, kalau kita meneliti atau kita memperhatikan firman Tuhan Alkitab, kita akan menemukan banyak sekali janji Allah yang Allah berikan. Dan kalau kita perhatikan, janji yang Tuhan berikan itu, janjinya itu dahsyat-dahsyat saudaraku. Ya, dari mulai Kejadian sampai dengan kitab Wahyu ada banyak sekali. Ya, saudara bisa mendapati janji Allah. Saya berikan beberapa contoh, ya, karena saya berkata bahwa janji Allah itu luar biasa. Ada beberapa contoh yang saya berikan pada saudara. Yang pertama, janji penyertaan. Ya, Tuhan berjanji menyertai kita loh saudaraku. Ya, dan kalau Tuhan berjanji, maka itu yang Tuhan lakukan saudaraku. Kalau saudara mulai memperhatikan firman Tuhan, ya, mulai dari kitab yang pertama, kitab Kejadian, saudaraku sekalian, kita bisa menemukan akan janji penyertaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia panggil, para tokoh-tokoh Alkitab. Ya, misalnya saudaraku, Allah berjanji menyertai Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua dan lain sebagainya. Hampir semua, ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara, kalau ketika saudara baca Perjanjian Lama, saudara menemukan Allah memberikan janji menyertai mereka dan itu yang Allah lakukan. Contohnya satu saya berikan ketika Tuhan berbicara pada Ishak, yaitu memberikan janji. Di dalam Kejadian 26 ayat 24, perhatikan saudaraku sekalian. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, itu kepada Ishak serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Saudaraku sekalian perhatikan. Ini salah satu contoh.
Allah selalu berkata bahwa Dia akan menyertai dan itu yang Allah lakukan. Yang paling menarik adalah masa kelaparan. Waktu Allah menyertai Ishak, Allah membuktikan penyertaannya. Ya, waktu kelaparan melanda tanah Yuda Israel, ya hal yang sama Ishak juga mengalaminya. Tetapi ketika penyertaan Tuhan itu ya dinyatakan, Ishak diberkati dalam masa kelaparan, dia diberkati luar biasa. Ya, nah saudaraku sekalian perhatikan, janji Tuhan itu bukan hanya diberikan kepada para tokoh di dalam Alkitab. Hari ini saya mau katakan bahwa janji penyertaan Tuhan itu juga Tuhan berikan kepada kita. Ya, janji bahwa Dia akan menyertai kita, Tuhan akan menyertai setiap dari saudara, itu juga Tuhan sudah berikan. Perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat ke-20 bagian B. Di sana ya Yesus ngomong begini sebelum Dia naik ke sorga. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Artinya bahwa ya Tuhan akan menyertai kita sampai kapan? Sampai Dia datang kembali kedua kali. Mari saudaraku sekalian, coba saudara pikirkan, coba saudara renungkan. Ya, artinya apa? Artinya kapanpun, dimanapun hari ini Tuhan itu menyertai kita semua. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah merasa bahwa ataupun kita berkata, Tuhan sudah meninggalkan aku. Saudaraku sekalian, kalau saudara merasa bahwa Tuhan meninggalkan saudara, artinya saudara sedang ditipu oleh setan. Karena ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, maka itu yang Tuhan akan lakukan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Saudaraku sekalian, bahkan ketika ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap memperhatikan kita, bahkan Tuhan tetap dan terus menanti kita kembali kepada Dia. Ini adalah satu bentuk kasih yang begitu luar biasa. Ketika Dia berkata Dia akan menyertai kita, maka Tuhan akan selalu ada di dalam hidup Anda dan saya. Pada waktu saudara berhasil, Allah ada dalam hidup saudara. Pada waktu saudara gagal, Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk menopang saudara. Untuk memberi kekuatan kepada saudara. Untuk memampukan saudara untuk bangkit kembali dari kegagalan. Pada waktu saudara sedih, Tuhan ada di dalam hidup saudara. Untuk memberi penghiburan. Pada waktu saudara bahagia, sukacita, Allah ada dalam hidup saudara untuk menambah sukacita saudara. Karena itu, mari perhatikan dan ketahuilah bahwa ketika Tuhan berjanji Dia akan menggenapi. Kalau Dia berkata Dia akan menyertai kita, maka itulah yang akan Dia lakukan. Selain janji diberkati, selain janji penyertaan, janji diberkati juga Tuhan berikan pada kita. Ya, janji ini ada banyak sekali di dalam Alkitab saudaraku. Ya, janji diberkati ada banyak sekali. Dari itu ada satu orang namanya Alfred R. Storms, dia mengkategorikan janji berkat di dalam Alkitab. Dia mengkategorikan ada 8.810 buah janji tentang berkat. Tentang Allah memberkati. Ada banyak janji berbicara tentang berkat, tapi dia mengkategorikan janji berkat. Ini 8.810 buah janji dalam Alkitab. Dari sini kita bisa menemukan, kita bisa tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang rindu untuk memberkati kita dan rindu kita punya hidup yang diberkati. Oleh sebab itu ini adalah ayat yang paling banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kita bersyukur kalau janji yang luar biasa, janji diberkati ini Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Saya berikan ya mungkin 1-2 ayat sebagai contoh. Keluaran 23 ayat 25.
Keluaran 23-25 itu firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Jadi diberkati. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberkati ya apa yang kita makan. Dia akan memberkati pekerjaan kita, usaha kita. Dia akan memberkati ya air minuman kita. Dia akan memberkati kehidupan kita ya yang luar biasa. Dia akan menjauhkan penyakit yang mematikan ya dalam kehidupan kita. Amsal 10:22 ini menarik. Di sini firman Tuhan bilang apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan, ini janji berkat kok. Ya. Ini janji berkat. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberkati kita karena berkat yang menjadikan kita kaya, berkat Dia. Jadi saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara kerja seminggu 7 hari. Ya. Saudara kerja dari pagi sampai dengan malam, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, saudara sulit untuk menjadi kaya. Tapi saudaraku sekalian, ketika saudara hidup berkenan kepada Tuhan, lalu berkat Tuhan ada di dalam hidup saudara, maka saudara akan diberkati dan saudara akan menjadi kaya, karena itu janji Tuhan. Ya, dan ketika Dia berjanji memberkati, itu yang Dia lakukan, saudaraku. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, bahwa Yesus lahir itu untuk menggenapi janji Allah. Selain janji penyertaan Dia, janji diberkati, ya Tuhan juga memberikan kita janji hidup kekal, saudaraku. Yohanes 3:36, ya firman Tuhan bilang begini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Lalu Injil Yohanes 6:47, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Lalu 1 Yohanes 5:11-13 saya bacakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa ya punya Yesus, ya memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ya tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, hidup kekal adalah kasih Allah yang diberikan kepada manusia sejak awal. Ketika Adam dan Hawa itu Tuhan ciptakan, Tuhan telah menaruh hidup kekal di dalam diri mereka. Ya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kenapa hari ini manusia bisa mati? Karena kalau saudara baca sampai di kitab Kejadian pasal ketiga, di sana menjelaskan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu meninggalkan manusia. Kemuliaan Allah inilah yang menjaga manusia untuk hidup kekal pada waktu itu. Ya. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka ya Allah mengambil apa yang terbaik yang Dia taruh dalam kehidupan manusia, yaitu kekekalan, saudaraku. Oleh sebab itu, ya manusia akan mati. Ya, Kejadian pasal 3 dikatakan bahwa engkau berasal dari tanah akan kembali kepada tanah, engkau berasal dari debu akan kembali kepada debu. Ya, itu yang membuat kekekalan kemudian dicabut sama Tuhan karena manusia jatuh di dalam dosa. Tapi kalau ketika kita melihat awal, ya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan kematian, saudaraku. Karena Tuhan menciptakan manusia seturut dan segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan manusia sama seperti Dia yang adanya kekal. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita bersyukur. Ya, hidup kekal itu merupakan bentuk kasih Allah yang sangat luar biasa. Hidup kekal yang Allah berikan kepada kita, ya janji ini itu merupakan bukti daripada kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Dan kita tahu saudaraku sekalian, ya hidup kekal juga merupakan janji yang sangat bernilai dan sangat berharga, yang juga merupakan jaminan serta kado terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kita.
Jadi saudaraku sekalian, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia punya dosa akan diampuni dan Allah menaruh hidup kekal di dalam dirinya. Ini hal yang sangat indah. Ini hal yang terbaik dan satu perkara yang sangat mudah yang Allah berikan kepada kita. Jadi saudaraku sekalian, untuk memperoleh hidup kekal itu susah enggak? Ya, saudara hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saudara membuka hati saudara, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara akan memperoleh hidup kekal. Saudaraku sekalian, kita tahu hidup ini ada batasnya. Ya, setiap orang akan mati. Ya, cepat atau lambat kita semua akan mati. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saudara perlu tahu dengan sangat jelas, setelah saya mati saya kemana? Saudaraku sekalian, ada dua tempat, kalau tidak ke sorga, saudara akan ke neraka. Karena itu saudara perlu pastikan, kalau saya mati nanti saya kemana? Ya, kenapa? Karena kematian adalah sebuah kenyataan. Tidak ada satu orang pun bisa menghindarinya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam sebuah kenyataan. Semua manusia akan mati. Tapi ada satu kenyataan lain yang ada yang kita temukan di dalam Tuhan, yaitu hidup kekal. Artinya ketika kita percaya, kita akan dapat hidup kekal. Ya, ketika kita percaya, kita tidak masuk neraka, tapi kita akan ke sorga. Kita akan menerima bagian kita yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Nah, jadi perhatikan saudaraku sekalian, bukti daripada kasih Allah yang Allah berikan kepada kita melalui kelahiran Tuhan Yesus itu luar biasa, yaitu penyertaannya. Amin. Janji yang Dia berikan, ya, Dia memberkati kita dan Dia menyediakan hidup yang kekal. Karena itu saudaraku sekalian, kita bersyukur. Janji Allah ada di dalam hidup Anda dan saya. Ini kasih Tuhan yang besar. Amin. Nah, kita lihat kasih Tuhan yang lain. Ya. Yang kedua, ya. Buat apa Yesus lahir? Kita tahu Yesus sudah lahir, tapi pernahkah kita bertanya, Yesus lahir untuk apa, saudaraku? Perhatikan, selain itu menggenapi janji Allah, Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Ya, nah ini yang perlu kita mengerti. Ini kasih Allah yang sangat luar biasa, saudaraku. Saat manusia pertama, Adam dan Hawa yang tadi saya sebutkan itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia harus menerima hukuman dengan masuk neraka dan binasa di dalam neraka. Akan tetapi saudaraku sekalian, perhatikan. Tuhan tidak mau manusia yang telah Dia ciptakan. Dengan kata lain, manusia ada ciptaan terbaiknya Tuhan. Tuhan tidak mau manusia yang diciptakan itu binasa di neraka. Oleh sebab itu, dalam Kejadian 3:15 yang kita baca tadi, dikatakan begitu manusia jatuh di dalam dosa, maka pada saat yang sama Allah langsung menetapkan rencana penyelamatan ilahi yang sangat amat dahsyat. Hari ini kita merayakan Natal, saudaraku. Ya, bulan Desember, kita lihat dari awal Desember sampai dengan akhir Desember, orang-orang merayakan Natal. Dan saat kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Yesus yang merupakan bukti daripada kasih Allah. Di mana Dia memberikan putranya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Jadi Yesus lahir dengan satu tujuan yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang mau percaya Dia, yang mau menerima Dia dari kebinasaan. Karena ketika kita berdosa, kita masuk neraka. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita dibersihkan dan kita bisa masuk sorga. Ya. Ini menarik, saudaraku. Ya. Roma 6:23 jelas berkata, sebab upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, ya, kita tahu karena kita begitu lahir, kita sudah punya dosa asal. Ya, dosa turunan dari nenek moyang kita. Tapi saudaraku sekalian, itu dosa bawaan kita, bawaan lahir kita, itu dihapuskan, bisa didilen, bisa dibuang pada saat kita percaya Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Perhatikan sebuah transisi, ya, yang begitu menarik
Oke? Kita punya dosa yang kita bawa sejak lahir. Lalu kita akan masuk neraka dan binasa di neraka. Tapi pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, terjadi sebuah perpindahan. Ya, terjadi sebuah perubahan bentuk dari hidup kita dan masa depan kita. Dari yang berdosa dan akan masuk neraka menjadi tidak punya dosa, menjadi kudus, menjadi suci karena Yesus, lalu kita bisa masuk ke sorga. Jadi saudaraku sekalian, transisi ini bisa terjadi ketika kita percaya Yesus, ketika kita menerima Yesus itu dalam kehidupan kita sebagai juru selamat. Ya, nah sejak kita percaya Yesus, kita terus untuk percaya dan kita akan melihat jalan kita bukan menuju kepada kebinasaan, tetapi jalan kita menuju ke sorga. Kenapa? Karena Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jadi kita bersyukur bahwa 2000 tahun lebih yang lalu Yesus lahir untuk menjadi jalan kita menuju ke sorga, kepada kehidupan kekal. Ya, karena itu dia lahir untuk menyelamatkan kita dari kebinasan. Jadi saudaraku sekalian, kalau hari ini ya saudara percaya Yesus, ya, dan saudara menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, saudara punya nama akan tertulis di kitab kehidupan. Saudara tidak akan masuk neraka dan binasa, tapi saudara akan masuk sorga dan hidup kekal. Amin. Yang ketiga, saudaraku, ya, bukti daripada kasih Allah itu bisa kita temukan dari dampak kelahiran Yesus bagi manusia. Saudaraku sekalian, ya, setelah Yesus lahir dan kemudian dia ditetapkan menjadi jalan keselamatan. Perhatikan, hari ini ya, banyak di antara kita adalah orang Kristen sudah percaya pada Tuhan Yesus. Coba saudara review sebentar, coba saudara melihat ya, atau kilas balik kepada kehidupan saudara sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, perhatikan perbandingan antara sebelum saudara percaya dengan sesudah saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara bisa menemukan dampaknya. Saudara bisa menemukan kasih Allah di dalam kehidupan saudara. Bayangkan, saya percaya saudaraku sekalian bahwa ya kelahiran Tuhan Yesus itu membuat hidup orang yang percaya kepada dia, itu membuat hidup orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berubah. Amin saudaraku. Saya percaya, ya, kita semua hal yang sama. Hidup kita semua punya masa lalu. Dan saya percaya masa lalu kita itu banyak yang tidak baik, banyak yang tidak benar. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menemukan bahwa Yesus memberi kita kekuatan untuk bisa berubah. Ya, kasih-Nya yang terus-menerus mengalir, kasih-Nya terus menerus memenuhi kehidupan kita, itu terus menumbuhkan kekuatan, menumbuhkan kemampuan, menumbuhkan keberanian dari diri kita untuk berubah. Dan itu yang terjadi dalam hidup banyak orang Kristen. Saudaraku sekalian, misalnya, dulu mungkin ada di antara kita, mungkin kita jahat. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita sudah berubah, nggak jahat lagi saudaraku. Dulu mungkin ada orang yang suka menipu, tapi setelah percaya Yesus, sekarang tidak pernah menipu orang lagi. Saudaraku sekalian, dulu mungkin saudara orangnya kasar dengan semua orang, kasar dengan keluarga, kasar dengan istri, kasar dengan anak-anak. Atau juga mungkin kasar dengan suami dan lain sebagainya. Tapi setelah percaya Yesus, saudara berubah. Karena kasih daripada Tuhan memberi saudara kekuatan untuk berubah. Dari kasar menjadi lemah lembut. Atau saudara dulu orang yang sombong, saudaraku. Kalau jalan hidung selalu ke atas. Ya, sombong. Tetapi saudaraku sekalian perhatikan. Setelah saudara percaya Yesus, hidup saudara berubah. Sekarang saudara menjadi orang yang rendah hati. Atau dulu saudara malas.
Sebelum percaya Yesus sudah malas. Tapi setelah saudara percaya Yesus, saudara menemukan hidup saudara itu berubah. Beda. Saudara menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang rajin. Kenapa bisa begitu? Karena saudaraku sekalian, 2 Korintus pasal 5:17 firman Tuhan bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ini kenyataan saudaraku. Ini firman Tuhan telah terjadi di dalam hidup banyak orang. Ini firman Tuhan telah digenapi dalam hidup banyak orang. Ya. Karena begitu mereka percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup mereka berubah. Mereka menjadi ciptaan baru. Hidup mereka yang lama itu sudah berlalu. Pengalaman-pengalaman mereka yang lama sudah berlalu. Semua kejahatan mereka, kebobrokan mereka yang lama itu sudah berlalu. Ketika yang lama berlalu, maka yang baru akan tumbuh. Ketika hidup lama saudara itu ya telah tergradasi, maka yang baru itu muncul. Kasih Tuhan akan terus turun atas kehidupan saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Ya, ketika saudara percaya kepada Dia, kasih akan terus mengalir, yang terus memampukan kita berubah, diubahkan sampai kita menjadi satu sosok yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi satu sosok yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai bukti kasih dari Tuhan, kita akan menemukan itu di dalam diri kita, di dalam diri saudara. Ya. Ketika kita bicara mengenai bukti dari kasih, maka saudara perlu melihat dalam hidup saudara. Saudara adalah bukti daripada kasih Allah yang sempurna dan satu-satunya. Kita berbicara tentang sisi ini. Ada banyak. Ketika kita berbicara tentang, ya Tuhan menciptakan kita. Diri kita. Saudaraku sekalian, seberapa banyak dari saudara yang menyadari betapa sempurnanya diri kita sebagai manusia? Coba saudara bayangkan. Kita bersyukur untuk mata yang Tuhan berikan. Amin. Bisa melihat warna, bisa melihat hal yang indah. Coba kalau Tuhan berikan menciptakan kita mata yang bisa kita lihat hanya black and white. Hitam putih. Oh, apapun hitam putih. Jadi saya percaya hidup ini tidak menarik. Kenapa? Ya kemana-mana begitu kita lihat hitam putih, black and white. Tapi kita bersyukur hari ini. Mata kita bisa membawa hidup kita menjadi exciting. Kenapa? Yang kita lihat, kita bisa mengaguminya. Wah indah ya. Oh pemandangan indah, gambar itu indah, warna itu indah. Tuhan memberikan kita telinga yang bisa mendengar musik yang indah-indah. Kata-kata membangun, kata-kata yang membuat sukacita, bahagia, dan lain sebagainya. Mulut yang Tuhan ciptakan, kita bisa merasakan makanan enak dan lain sebagainya. Kalau kita mulai berbicara mengenai diri kita, maka kita akan melihat betapa luar biasa kasih Allah. Bukti kasih yang begitu sempurna dapat saudara temukan. Allah menciptakan kita begitu sempurna. Karena Allah menciptakan kita seperti Dia. Kenapa Allah menciptakan Dia seperti kita? Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita sepenuhnya. Dia mengasihi kita dengan setulus-tulusnya. Oleh sebab itu Allah membuat kita seperti Dia. Jadi kita bersyukur saudaraku. Kalau hari ini ada satu sosok yang luar biasa. Tuhan Yesus. Bukti daripada kasih Allah kepada Anda dan saya. Bukti daripada kasih Allah kepada dunia. Dan hari ini apabila saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa melihat bahwa bukti daripada kasih Allah itu akan mengalir dan terus mengalir. Saudara bisa merasakannya dan memilikinya sampai selama-lamanya. Sampai saudara ya berkumpul bersama dengan Allah nanti. Amin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya akhiri khotbah saya. Ya, saya akhiri dan saya mau saudara mengerti bahwa bukti daripada kasih daripada kelahiran Tuhan Yesus itu telah nyata. Banyak orang telah menerima kasih itu, banyak orang telah menemukan kasih itu, banyak orang telah merasakan kasih itu. Kalau hari ini saudaraku, saudara belum pernah
membuka hati saudara untuk percaya Yesus. Kalau hari ini saudara belum pernah membuka hati saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan bahwa hari ini bukan kebetulan. Saudara datang ke sini bukan kebetulan. Mungkin saudara merasa, oh saya diajak teman, saya diajak keluarga, saya diajak oleh, ya mungkin, ya saya melihat di dalam Instagram dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, apapun yang membuat saudara hadir saat ini, hari ini, saya mau katakan itu bukan kebetulan. Ada keterlibatan daripada kasih Allah dalam kehidupan saudara. Hari ini Anda bisa hadir karena Allah telah memberikan kasih-Nya kepada saudara. Hari ini Anda ada di sini itu karena Allah mau saudara menerima dan mengalami kasih-Nya yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya jangan keraskan hati saudara. Saudara yang perlu membuka hati saudara untuk menerima kasih Tuhan. Saudara hanya perlu percaya kepada Dia dan biarkan Dia mengisi hidup saudara dengan kasih-Nya. Saudaraku sekalian, Yesus lahir dengan tujuan yang sangat jelas. Dia lahir untuk Anda. Dia lahir untuk Anda. Walaupun mungkin ya hari ini Anda benar-benar baru pertama kali datang ke gereja. Atau mungkin hari ini pertama kali Anda mendengar khotbah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus lahir tujuannya satu, itu untuk Anda. Tidak ada yang kebetulan. Karena segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Termasuk hari ini Anda ada di sini. Itu karena ada rencana Allah, ada rancangan Allah yang indah dan sempurna untuk Anda. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari saat ini Anda yang belum percaya pada Tuhan Yesus, Anda hanya perlu lakukan satu hal. Buka hati Anda. Ya, dan mulai percaya dan menerima Dia di dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat kasih Allah itu akan mulai mengalir masuk dalam hidup saudara sekarang. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Semua orang tundukkan kepala. Saya mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal. Kita merayakan hari di mana bukti daripada kasih Allah itu diberikan kepada dunia, itu diberikan kepada semua orang, termasuk diberikan kepada Anda dan saya. Saat ini mari, kasih Allah ada di depan saudara, ada di hidup saudara. Saudara hanya perlu membuka hati saudara untuk melihat kasih itu, lalu saudara membuka hati Allah, membiarkan kasih Allah itu mengalir masuk dalam hati saudara. Dia mengasihi saudara, siapapun saudara. Apapun latar belakang saudara, apapun yang saudara lakukan. Dia mengasihi saudara. Mungkin saudara pernah berkata, hidupku itu sangat tidak baik. Saya selalu tidak benar hidupnya. Saya selalu melakukan perkara-perkara hal-hal yang jahat. Saya selalu melakukan hal yang menyakiti orang. Saya selalu melakukan hal yang salah. Saya suka berbohong, saya suka menipu. Saudaraku sekalian, hari ini, saat ini, saya mau katakan kepada saudara. Siapapun saudara, apapun kesalahan saudara, apapun dosa saudara, apapun perbuatan, apapun perilaku saudara yang tidak baik, tidak benar. Tapi hari ini, kasih Tuhan, itu sedang Tuhan berikan padamu. Tangan Yesus yang memegang kasih itu sedang terarah kepada saudara. Dia sedang mengantar kasih-Nya untuk saudara. Kasih inilah yang akan menghapus semua kesalahan saudara. Kasih inilah yang akan menghapus semua perbuatan dan perilaku saudara yang tidak benar. Kasih inilah yang akan mengubah hidup saudara yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar. Mari saudaraku sekalian saat ini, buka hati saudara. Saat ini adalah saat yang sangat krusial, sangat penting untuk Anda. Saya percaya saat ini adalah kesempatan yang Tuhan sediakan untuk Anda. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk menikmati kasih-Nya, untuk mengalami kasih-Nya. Saudara hanya perlu buka hati.
untuk percaya kepada Dia, lalu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku sekalian, mari pakai kesempatan ini. Biarlah di Natal ini akan menjadi sebuah awal yang mengubahkan hidupmu. Biar kasih Allah itu akan menjadikan engkau ciptaan baru. Dan engkau akan mulai melihat banyak hal-hal yang baru dalam hidupmu ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih-Nya itu siap membawa engkau kepada kehidupan yang berbeda. Yesus lahir adalah bukti daripada kasih Allah. Hari ini, apabila hatimu tergerak, itu adalah bentuk kasih Allah. Allah mengasihi saudara. Kalau hari ini saudara mau percaya, itu adalah kasih Allah. Hari ini, ketika engkau percaya Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dari dosa dan dari kebinasaan, itu kasih Allah yang telah Allah berikan kepada saudara. Hari ini, saat ini, kalau ada di antara saudara, saudara bertekad, mulai hari ini saya mau berubah. Mulai hari ini saya mau menjadi suami yang lebih mengasihi istri, memperhatikan keluarga. Hari ini saya mau menjadi istri yang lebih memperhatikan suami dan keluarga. Hari ini saya mau menjadi anak-anak yang semakin menghormati orang tua, taat. Hari ini saya mau menjadi karyawan yang terbaik, maksimal. Hari ini saya mau menjadi anak yang benar-benar mau sekolah sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi sekarang, itu adalah bukti kasih Allah yang sedang mengisi, yang sedang turun atas engkau. Itu adalah bukti daripada kasih Allah yang Allah berikan kepadamu sekarang. Haleluya Jesus. Saya mau berdoa saudaraku. Kalau Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan kalau saudara sungguh-sungguh hari ini, di momen kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, saudara mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hati saudara boleh mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu, aku membuka hatiku, dan aku mengatakan bahwa aku mau percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya bahwa Engkau lahir untuk saya dan saya serahkan hidup saya kepadamu. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Haleluya. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anakmu yang telah mendengarkan Tuhan firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa biarlah kebenaran-Mu ini akan terus nyata mengalir dalam hidup mereka dan akan terus membenarkan hidup mereka dan akan terus membawa mereka semakin hari semakin mengasihi-Mu dan dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, sempurnakan dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang mau percaya dan menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.